menyimak ujian akhir untuk semester 3 mata kuliah Manajemen Keuangan. Perkenalkan, nama saya Nandita Noviana. Saya Diah Ulhak. Saya Gaby Chania. Di sini kami akan mendiskusikan bagaimana cara mengembangkan investasi pada bisnis UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah. Kelompok usaha ini merupakan kelompok dengan jumlah terbesar di Indonesia karena bertahap terhadap krisis dan menjawab tantangan perekonomian di Indonesia membuatnya menjadi sektor yang sangat diandalkan oleh negara kita. Nah, ini relate banget sama pandemi yang ada di tahun sekarang atau tahun sebelumnya. Kita bisa banget mulai untuk investasi bagi investor-investor yang ingin memulai bisnisnya, tetapi dengan syarat edukasi dan pemahaman tentang bisnis itu sendiri agar tetap menghasilkan cuan atau pundi-pundi duit. Ngomongin tentang cuan nih, sebenarnya gimana sih cara kita untuk menarik pihak investor untuk berinvestasi ke perusahaan kita? Menurut aku nih ya, pendapatku itu satu dari gimana cara kita bisa melipat gandakan modal yang dikasih investor. Jadi itu bukan dari seberapa cepat kita memberikan modal, tapi seberapa besar kita dapat melipat gandakan modal itu sendiri. Jadi itu salah satu yang menarik investor sih buat mau berinvestasi di usaha UMKM. Oh gitu ya. Kalau selanjutnya apalagi ya kira-kira? Nah, berhubungan dengan modal, kita akan membahas mengenai cash flow. Apa sih cash flow itu? Cash flow adalah laporan keluar masuk keuangan pada suatu bisnis pada suatu periode tertentu. Bisnis yang memiliki kesehatan cash flow dianggap lebih menguntungkan daripada sebuah bisnis yang memiliki profit besar, tetapi dengan cash flow yang buruk, dia akan mengalami kekurangan modal dan tidak akan berkembang. Itu berarti banyak perusahaan di luar sana yang meraup banyak keuntungan tetapi tidak memiliki kesehatan cash flow sehingga mereka tidak bisa mengembangkan bisnis mereka sendiri. Nah, selanjutnya salah satu yang menarik investor minat untuk investasi ke perusahaan kita itu ada Firnas sebenarnya. Cuman awalnya banyak di luar sana para pelaku usaha bisnis yang menawarkan atau membuat penawaran dengan investor agar minat investasi ke perusahaan kita dengan cara biasanya mengevaluasi sesuatu yang tinggi atau diiming-imingi biasanya seperti kamu akan dapat untung 10%. Nah, itu merupakan contoh fairness yang tidak baik. Padahal si penjual ini sendiri belum tentu penjualannya berjalan dengan lancar, tetapi karena hasil iming-imingan tersebut, investor akan dengan mudah masuk atau berminat untuk berinvestasi pada perusahaan kita. Menurut aku juga nih ya, setelah tadi fairness, kemampuan melipat gandakan modal sama cash flow, yang paling penting sih atas kerja ownernya. Soalnya kan biasanya kalau terkait etos kerja, investor itu bukan ngelihat dari laporan keuangannya tapi lebih ke owner perusahaan itu sendiri. Jadi salah satu contoh nih, biasanya investor itu nanya ke karyawan pemilik owner perusahaan tersebut. Biasanya dia menanyakan gimana
cara berperilaku owner tersebut kepada bawahannya atau karyawannya, gimana dia cara bersikap atau apakah dia tepat waktu atau enggak. Karena etos kerja seorang pengusaha itu lebih besar mempengaruhi profit daripada bisnis itu sendiri. Ngomong-ngomong, selain investasi dari investor, ada lagi nggak selain dari itu? Oh iya, bener banget. Dari beberapa macam, 4 macam yang tadi disebutkan sebelumnya, sebenarnya banyak banget nih cara kita ngembangin investasi agar para investor mau masuk untuk berinvestasi pada perusahaan kita. Tapi ada cara lain, yaitu ada investasi ekuitas misalnya, atau investasi pinjaman. Nah, yang ekuitas ini sebenarnya lebih merajuk pada dana milik pribadi. Tetapi kalau misalnya dana merupakan milik pribadi, biasanya itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan dana yang ada itu akan diputar lagi untuk mengembangkan bisnis yang ada. Nah, terus yang pinjaman ini, itu dia lebih merajuk pada para pelaku peminjam uang. Itu untuk mengembangkan bisnis yang ada. Tetapi biasanya kalau misalnya lewat investasi peminjam uang, itu resiko yang dimiliki pasti akan lebih tinggi. Nah, gimana caranya para pelaku usaha itu bisa menghadapi resiko yang ada? Sebenarnya kalau nanti suatu saat semua investasi yang sudah dilakukan akan menimbulkan kerugian atau apa sih akibatnya? Biasanya nih, kalau dilihat dulu dari mana kita meminjam modal. Kalau misalnya kita minjam modal dari pinjaman, dari bank, itu yang akan terjadi biasanya adalah aset perusahaan kita disita. Kalau kita minjemnya dari investor, kasus-kasus yang udah terjadi sih biasanya usahanya diambil alih. Nah, jadi sebenarnya kita tuh bisa menginvestasikan atau mendapatkan investasi dengan mudah. Dengan catatan kita harus memperhatikan beberapa hal-hal agar investasi kita tuh aman dan terpercaya, dan kita juga bisa dipercaya oleh orang lain. Sekian diskusi kami pada hari ini, semoga bermanfaat bagi semua. Maaf apabila banyak salah kata dan ucapan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa investasi merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih di masa depan. Investasi yang Anda lakukan itu dipercaya mampu menumbuhkan uang berkali-kali lipat dan mampu mengalahkan laju inflasi. Nah, dengan meningkatnya kekayaan bersih yang dimiliki, maka akan semakin mudah juga bagi Anda memenuhi berbagai kebutuhan keuangan di masa depan. Dalam pembahasan kali ini kita akan coba untuk membahas dalam video ini semua tentang cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kekayaan bersih melalui investasi. Nah, mari kita simak penjelasannya berikut ini. 4 cara mudah mengembangkan investasi dan nilai kekayaan bersih di masa yang akan datang. Cara yang pertama adalah menjual waktu yang Anda miliki. Sumber uang yang satu ini akan diterima saat menjual waktu yang dimiliki kepada seorang majikan yang membayar Anda. Sumber penghasilan ini seringkali disebut dengan upah atau gaji yang biasanya diterima setiap bulan. Nilai uang yang akan Anda dapatkan sangat bergantung dari seberapa langka keterampilan yang Anda miliki dan banyaknya permintaan di masyarakat. Misalnya saja, Anda yang bekerja sebagai ahli bedah otak bisa mendapatkan gaji yang berkali-kali lipat dari mereka yang hanya bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Hal ini dapat terjadi karena hanya sedikit sekali orang yang benar-benar mampu dan memiliki keterampilan yang seperti Anda miliki. Dalam kondisi itu, agar Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang dan pendapatan, maka Anda harus meningkatkan keterampilan diri sendiri, meningkatkan tarif yang dikenakan, atau bekerja lebih lama. Cara meningkatkan nilai kekayaan bersih yang satu ini memiliki kekurangan, di mana Anda hanya bisa mendapatkan uang saat aktif bekerja. Jadi, saat tidak aktif bekerja, Anda tidak akan bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi diri sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah pendapatan sewa dan profit usaha yang Anda jalankan.
Nah, saat Anda mempunyai sebuah usaha dan mampu mengantongi laba sebesar 10 juta rupiah dalam sebulan, maka nilai tersebut merupakan penambahan kekayaan bersih yang akan didapatkan setiap bulannya. Hal ini juga akan berlaku jika Anda menginvestasikan uang pada saham perusahaan dan memiliki kepemilikan sekitar 10% dari perusahaan. Jika perusahaan tersebut mampu mendapatkan laba bersih sekitar 1 miliar dalam sebulan, maka itu artinya Anda berhak mendapatkan 100 juta setiap bulan sebagai bagian kepemilikan Anda di perusahaan tersebut. Selain itu, misalnya saja Anda memiliki sebuah properti yang disewakan dan mendapatkan aliran pendapatan setiap bulannya, pendapatan sewa yang dibayarkan pihak penyewa kepada Anda menjadi penambah nilai kekayaan bersih setiap bulannya. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan dari capital gain. Jenis pendapatan yang terakhir akan didapatkan pada saat Anda membeli sebuah aset dan kemudian menjualnya beberapa tahun kemudian dengan harga yang lebih tinggi. Saat ini Anda memiliki sebuah rumah yang berharga 500 juta. Selanjutnya 10 tahun kemudian nilai properti tersebut melonjak naik 750 juta. Saat Anda menjual rumah tersebut kepada orang lain, maka ada keuntungan dari capital gain atau laba bersih sebesar 250 juta yang Anda peroleh. Tidak hanya properti saja yang bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain, sebab ada beberapa instrumen lain yang bisa berpotensi untuk menghasilkan capital gain. Misalnya saja lukisan langka, berlian, dan lain sebagainya. Namun, jika di masa yang akan datang Anda menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, maka ini disebut sebagai capital loss. Demikianlah 4 cara mudah yang bisa Anda lakukan atau Anda peroleh untuk mengembangkan nilai kekayaan bersih di masa depan. Terapkan 4 kiat ini secara bertahap untuk mendapatkan hasil yang optimal.